Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12/1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B/2022 Pengadilan Negeri 12/1 atas nama terdakwa Nabila Putri Maulidia dinyatakan dibuka dan terbuka. Menurut umum, apakah terdakwa siap? Iya yang mulia, terdakwa telah siap. Kepada penuntut umum, silakan untuk menghasilkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Nabila Putri Maulidia, tanggal lahir, tempat lahir, umur fisik 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Kartini nomor 35 Gresik, agama Islam, pekerjaan desainer. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap memimpin persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan selamat rohani, dan saya siap memimpin persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana kasus penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya dampingi penasihat hukum saya, yaitu saudara Riko. Betul mereka penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon diri? Ya, yang mulia. Kami mohon. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan ini? Sudah siap yang mulia yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan. Identitas terdakwa: nama Nabila Putri Maulidia, tempat tanggal lahir Gresik 17 Mei 1998, 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kartini nomor 35 Gresik, agama Islam, pekerjaan desainer, pendidikan terakhir jurusan tata busana. Penahanan terdakwa oleh penyidik 10 Oktober 2022, perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gresik 30 Oktober 10 Desember. Dakwaan primer bahwa terdakwa Nabila Putri Maulidia pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 6 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai Oktober bertempat di Desa Kesemen, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Dian Aristawati umur 21 tahun dengan pekerjaan asisten rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut. Pertama, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut terdakwa Nabila Putri Maulidia sedang berada bersama di kamar korban. Kedua, bahwa terdakwa Nabila Putri Maulidia menganiaya korban dengan waktu berulang kali dan terakhir kali dilakukan pada waktu dan tempat seperti tersebut. Yang ketiga,
bahwa terdakwa Nabila Putri Maulidia menganiaya korban dengan menggunakan sabuk karena melihat sang suami berduaan dengan korban. Beberapa kali Nabila Putri terakhir melihat korban dengan suami terdakwa pada malam hari di kamarnya. Yang keempat, bahwa saksi Aryan Naja kebetulan akan mengambil kunci mobil dan mendengar teriakan korban Dian Aristawati dari kamar terdakwa. Yang terakhir, bahwa tidak lama setelah penganiayaan tersebut, saksi Putra Eka Junaidi memasuki kamar dan melihat korban Dian Aristawati telah terkapar lemah di lantai dengan kondisi muka lebam di sekujur. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Jika saksi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya hari ini. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim menginformasikan kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka kita sekarang ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Jaksa, apakah telah siap dengan barang bukti dan para saksi yang akan dihadirkan? Mohon izin yang mulia, yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan para saksi. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat dan penasihat hukum. Baik, selanjutnya silakan dihadirkan untuk korban. Ada dua orang saksi, Pak. Silakan dihadirkan. Korban atas nama Dian Aristawati dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara korban, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik dan sebagai korban ini dan siap mengikuti persidangan. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara. Bagaimana terdapat dalam BAP? Nama Dian Aristawati, tempat tanggal lahir Gresik 23 Januari 2001, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pahlawan 4 nomor 17 tahun, pekerjaan asisten rumah tangga, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Kepada petugas peradilan dan kepada pengambil tempat, saudara korban, silakan. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai korban bahwa saya sebagai korban dalam perkara ini akan memberikan keterangan dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat.
saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP? Apakah saudara mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Baiklah. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal dengan terdakwa. Terdakwa adalah majikan saya. Saudara korban, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang mulia terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Atas dasar apa korban mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara? Dari luka-luka lebam yang ada di tubuh saya karena tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang. Baik, bisa saudara jelaskan bagaimana terdakwa melakukan tindak penganiayaan terhadap saudara? Terdakwa memukul tubuh saya dengan sapu serta menampar bahkan menjambak rambut saya. Lalu sejak kapan terdakwa mulai menganiaya saudara? Sejak 3 bulan terakhir dari bulan Agustus sampai Oktober. Awal benar, barang-barang ini adalah barang yang digunakan korban untuk menganiaya saudara. Ya, benar yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Saatnya jam 8. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saudara secara berulang kali? Ya, benar Pak. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya secara berulang kali. Saudara korban, apakah saudara pernah melakukan perlawanan saat terdakwa melakukan tindakan penganiayaan kepada saudara? Tidak Pak, saya tidak pernah melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan saya hanya menerima semua tindakan dari terdakwa yang dilakukan terhadap saya. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Pak. Kepada saudara korban, ada yang ingin saya tanyakan. Kapan terakhir kali saudara mengalami kejadian penganiayaan? Pada tanggal 6 Oktober pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa terakhir kali melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saya. Apakah terdakwa secara langsung melakukan penganiayaan atau terjadi percakapan terlebih dahulu dengan saudara? Terjadi percakapan terlebih dahulu antara terdakwa dengan saya. Saudara korban, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Apa hal yang Anda dan terdakwa bicarakan hingga menimbulkan cekcok? Terdakwa menuduh saya dengan menuduh bahwa saya telah melakukan hal yang tidak sepantasnya pada saat jam kerja. Pada saat terjadi cekcok tersebut, apakah terdakwa sudah memegang sebuah benda tumpul atau sejenisnya? Tidak, terdakwa belum memegang benda tumpul ataupun sejenisnya. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara itu ada lagi. Baik, silakan dari penguasa. Boleh tanya saudara korban. Saudara korban, apakah saudara menceritakan kejadian ini kepada orang lain selama 3 bulan sebelum penganiayaan? Tidak, Bu Hakim, karena selama 3 bulan terakhir terdakwa membatasi hubungan pergaulan saya sehingga saya bahkan jarang untuk berinteraksi dengan tetangga maupun kerabat. Silakan, apakah ada pertanyaan dari saudara korban? Baik, terima kasih Bapak. Saudara korban, apakah pada saat terjadinya penganiayaan sempat terlihat oleh kerabat terdakwa atau orang lain? Saat itu memang tidak ada, namun saya mempunyai firasat bahwa ada orang yang menyaksikan tindakan penganiayaan tersebut. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara korban? Ya, benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari korban tidak cukup. Silakan untuk saudara korban dapat menuntut tempat yang telah disediakan dan dimohon untuk tidak bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lain. Saudara jaksa penuntut umum, silakan dengan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi atas nama Putra Eka Junaidi ke persidangan. Saksi atas nama Putra Eka dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas dari saudara. Nama, Putra Eka. Tempat tanggal lahir, Surabaya, 7 September 1998. Jenis kelamin, laki-laki. Umur, 25 tahun. Agama, Islam. Alamat, Jalan Pahlawan nomor 17. Pekerjaan, usaha. Kebangsaan, Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Berjanji. Pada ruangan nyaman, silakan bertemu. Saudara saksi, ini kata-kata saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Saudara Kurniawan, silakan kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya. Tahu bagaimana diatur dalam pasal 24 KUHP? Apakah saudara mengerti? Saya mengerti ya. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, mudah-mudahan dari saya. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa saya keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Seperti yang mulia terkait penganiayaan yang dilakukan. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada yang mulia, saudara saksi, apakah benar Anda suami dari terdakwa? Benar, Pak, saya tersebut. Kapan Anda mengetahui istri Anda melakukan penganiayaan? Tadi dimulai saya pulang dari kantor, berganti dari kamar ke rumah. Baik, bagaimana kondisi korban saat kejadian tersebut? Saya meminta korban dari kantor rumah dengan saya Apakah pada saat itu Anda juga melihat terdakwa membawa barang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan? ya mulia saya dilakukan beberapa barang. Baik, cukup Pak Hakim. Pertanyaan dari kami. Baik, selanjutnya kepada jaksa penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Ada yang boleh. Baik, saudara saksi, apa tindakan yang saudara lakukan setelah melihat kejadian itu? Saya bersama supir saya membawa korban ke rumah sakit. Nah, lalu bagaimana kondisi terdakwa setelah melakukan tindakan penganiayaan? Istri saya terlihat ketakutan dia berada di rumah. Apakah Anda mengetahui apa yang mendasari terdakwa melakukan penganiayaan tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Selama beberapa bulan ini, bulan rumah tangga kami memang belakangan kurang baik. Bahkan kami berdua terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing. Sehingga ada beberapa waktu saya dan istri saya sempat berdebat dan salah paham. Bisa Anda jelaskan bagaimana kesalahan penganiayaan itu? Pada saat itu, saya pulang dari kantor. Saya merasa bahwa tubuh saya kurang fit, sehingga saya minta tolong kepada korban untuk membuatkan dia hangat dan saya minta diantarkan ke kamar saya. Saat korban mengantarkan dia hangat ke kamar saya, ketepatan juga istri saya pulang bekerja. Istri saya mengira bahwa saya memiliki hubungan dengan korban. Baik Pak Hakim. Pertanyaan dari kami. Selanjutnya, untuk hakim anggota satu, kembali ada pertanyaan untuk saksi. Saudara hakim anggota dua barangkali ada pertanyaan untuk saksi. Baik, terima kasih Pak. Saudara saksi, apakah ada tindakan yang diambil oleh terdakwa? Istri saya yang terdiam dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Baik, yang mulia. Wadah jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara keterangan dari saya sudah cukup dan baik. Baik, keterangan dari saksi agak cukup. Kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di dalam persidangan ini. Silakan saudara saksi dalam dapat kembali menuju tempat yang telah disediakan dan cakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan.
Saudara jaksa, apakah ada saksi lain terkait perihal kasus ini? Ada yang mulia, saksi selanjutnya yaitu seorang supir. Baiklah, untuk saksi silakan dihadirkan dalam persidangan. Baik yang mulia, petugas, mohon hadirkan saksi dua atas nama Aryan Naja ke persidangan. Saksi atas nama Aryan dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam sidang hari ini? Ya, saya siap. Saya jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas berbagai. Baiklah, saudara saksi. Pertama-tama saya akan membacakan identitas diri saudara. Nama, Aryan. Tempat tanggal lahir, Pasuruan, 26 Mei 1998. Jenis kelamin, laki-laki. Umur, 24 tahun. Agama, Islam. Alamat, Jalan Jambu. Pekerjaan, supir. Bacaan, Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas wanita, silakan untuk memulai. Saudara saksi, silakan duduk. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara Gunawan, silakan kembali ke tempat. Baiklah, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun. Bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? saya mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Yang mulia, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Sehubungan terhadap terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara melihat secara langsung terdakwa menganiaya korban? Tidak mendengar yang mulia. Namun saya mendengar tidak ada korban. Pada saat itu, apa kegiatan saudara yang lakukan sehingga mendengar suara dari korban? Pada saat itu saya sedang mengambil indikasi untuk melakukan mobil yang mulia. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya sudah cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara saksi. Apakah Anda mengenal dekat terdakwa dan korban? Tidak, saya mengenal terdakwa sebagai majikan saya dan korban sebagai rekan kerja saya. Bagaimana saudara melihat hubungan keseharian antara terdakwa dan suami? Saya melihat hubungan terdakwa dan suami akan seperti tunggal dan cara berkomunikasi. Mengingat terdakwa sebagai wanita karir dan pengusaha dan suaminya sebagai seorang pengusaha. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami itu. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada lagi yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Iya, ada yang mulia. Apakah saudara saksi tahu mengapa terdakwa menganiaya korban?
Tidak, yang mulia. Saudara Habib Muhammad Adwa, saya bertanyakan kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara? Cukup, yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari semua saksi? Apakah ingin mengajukan pembelaan? Ya benar Pak Adi, namun saya memang tidak tersebut karena saya sering melihat suami saya berdekatan dengan korban, sehingga korban itu berarti Pak dengan itu nanti kerja korban menjadi hasil rumah tangga cuma saya. Apakah ada sanggah terhadap keterangan yang diberikan oleh saudara? Instruksi yang mulia, saya sudah memberikan tugas saya sebagai asisten rumah tangga yang terbaik, namun selalu tidak sesuai dengan gimana tepat. Baik. Dimohon untuk para peserta sidang untuk keterangan terlebih dahulu. Sidang pembacaan putusan ditunda 10 menit dikarenakan kondisi sedang tidak kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sidang lanjutan perkara kembali dibuka untuk umum. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 pidana B garing 2022 garing pidana Pengadilan Negeri 12/1 atas nama terdakwa Nabila Putri Maulidia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, yang mulia. Kepada penuntut umum, dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa mohon agar dapat kembali mengambil tempat duduk di depan yang dipersilakan untuk jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 1777 pidana B garing 2022 garing Pengadilan Negeri 12 IPS 1. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 12 IPS 1 dengan ini memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama Nabila Putri Maulidia, tempat tanggal lahir Gresik, umur tanggal lahir 24 tahun 17 Mei 1998, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal tinggal Jalan Kartini nomor 35 Gresik, agama Islam, pekerjaan Islam, pendidikan S1 jurusan tata busana. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat nomor B 295 garing O-4-13 garing EPP garing 03 garing 2022 tanggal 13 November 2022 terdakwa telah siap di hadapan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Nabila Putri Maulidia telah melakukan penganiayaan terhadap Dian Astawati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Ketika saksi korban Dian Astawati sedang membersihkan dapur di rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendatangi korban dan langsung memukul korban dengan membabi buta, menggunakan sapu ke arah punggung, menampar korban dengan keras hingga memunculkan luka lebam di pipi korban. Tidak hanya itu, terdakwa telah menjambak korban dengan kuat hingga beberapa rambutnya rontok. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, di atas saksi korban Dian Astawati merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum EP Revetrum nomor 440
garing 666 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan dinyatakan oleh Dr. Dian Umaasari selaku dokter pada Rumah Sakit Medika menyatakan bahwa hari Kamis tanggal 12 Oktober 2022 telah memeriksa dengan dibantu Dr. Arifin Handoko dengan paramedik yang telah memeriksa Dian Anistawati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat 3 luka lecet di pipi bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan 0,3 cm 0,4 cm dan terdapat 3 luka lecet geser di punggung dengan ukuran 0,3 cm serta 0,2 cm. Tidak hanya itu, terdapat juga 3 luka lecet di bagian tengkuk dengan ukuran 0,7 cm, 0,8 cm, dan 0,59 cm. Dengan ini bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dengan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP berbunyi bahwa kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Nabila Putri Maulidia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, mengingat bahwa di dalam persidangan ini tidak terdapat adanya alasan pembenaran maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebelum kami sampaikan kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tindakan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa menyebabkan serta membahayakan keselamatan korban Dian Anistawati. Yang kedua, hal yang meringankan, terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya. Yang terakhir, terdakwa belum pernah mengalami tindak pidana sebelumnya. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 12 IPS 1 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memutuskan menyatakan bahwa Nabila Putri Maulidia bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat 1 KUHP pidana. Sebagaimana hal tersebut sudah tercantum dalam surat dakwaan. Pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 3 bulan. Yang kedua, membebani terdakwa membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu, tanggal 13 November 2022. Tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya Pak. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah ada akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami tidak akan mengajukan pembelaan. Baik, apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya,
Putusan nomor 1777 pidana B/2022 Pengadilan Negeri 12 Desa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa. Nama: Nabila Putri Maulidia. Tempat: lahir Gresik 17 Mei 1998. Umur 24 tahun. Jenis kelamin perempuan. Bangsa Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kartini nomor 35 Gresik. Agama Islam. Kerja desainer. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah garing penetapan penahanan masing-masing oleh 1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022. 2. Perpanjangan penahanan oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 10 Desember 2022. 3. Penuntut umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Februari sampai 7 Maret 2023. 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret sampai dengan 9 April 2023. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Muhammad Faryadi Maulana, sarjana hukum advokat, garing pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Veteran nomor 55, Kabupaten Gresik. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu FH Umas dengan nomor registrasi 1777 pidana B/2017 garing Pengadilan Negeri DPS atas nama terdakwa Nabila Putri Maulidia dinyatakan selesai dan sedang ini kami nyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.